Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Bu. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nur, Hadir, Bu. Sinta, Hadir, Bu. Lia. Hadir, Bu. Oke, berarti sudah masuk semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu teks anekdot? Silakan yang masih ingat angkat tangannya, lalu beri kesimpulan apa itu teks anekdot. Saya, Bu. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Betul sekali. Masih ingat kan? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian teks anekdot dan ciri-ciri teks anekdot. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang struktur teks anekdot, yaitu abstrak, orientasi, krisis, dan kode, reaksi dan kode. Oke, dari sini kita pernah menyinggung, pada pertemuan kemarin kita pernah menyinggung tentang abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Kalian bisa tanyakan lagi tentang struktur teks anekdot. Kalian bisa tanyakan lagi ya. Silahkan yang mau bertanya. Ibu coba jelaskan bagian reaksi. Oke, baik Nur. Ibu akan menjelaskan kembali tentang reaksi. Reaksi adalah bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada krisis tadi. Jadi, si penulis atau orang yang ditulis itu bagaimana dia menyelesaikan masalah yang timbul pada krisis ini. Jadi reaksi itu penyelesaian tentang si krisis, masalah si krisis ini. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Bu. Jika sudah jelas, kita akan membahas tentang kebahasaan teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot itu terdiri dari 5, yaitu menggunakan waktu lampau. Oke. Sebentar ya. Oh, bukan waktu, maaf, tadi salah, bukan waktu. Yaitu memakai keterangan bentuk lampau. Menggunakan keterangan bentuk lampau. Oke. Yang kedua, menggunakan kata kerja lampau. Yang ketiga, menggunakan kaisan atau gaya bahasa.
Oke, yang keempat itu bersifat naratif. Yang kelima menggunakan kata penghubung. Atau tanda baca. Yang keenam menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata menjemuk. Bisa dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Oke. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Nanti akan Ibu jelaskan. Sudah semua menulisnya? Oke, jika sudah, Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks anekdot, yaitu menggunakan keterangan bentuk lampau, yaitu misalnya sejak dulu atau suatu hari gitu keterangannya, menggunakan kata kerja lampau. Nah, seperti itu. Misalnya contohnya antar saya ke mana gitu, pokoknya itu bentuknya lampau. Terus yang ketiga, menggunakan kaisan atau gaya bahasa. Menggunakan yaitu gaya bahasanya tuh kayak lucu, unik gitu. Yang keempat, bersifat naratif. Yang kelima, menggunakan kata penghubung atau tanda baca. Di sini contohnya kayak dengan, dan, atau. Nah, selanjutnya menggunakan kata sifat, kata majemuk, dan kata benda. Yang kelima, bisa dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Apa sih, Bu, contohnya pertanyaan retorik? Oke. Pertanyaan retorik tuh contohnya seperti ini. Mengapa jadi begini? Bukannya demikian? Menangiskah? Iya. Nah, itu contohnya, dan masih banyak yang lainnya. Oke? Sampai sini sudah paham belum semuanya? Sudah, Bu. Oke, jika sudah paham semua, Ibu akan memberikan PR ya buat kalian, yaitu PR-nya buatlah kelompok masing-masing 3 orang. Carilah contoh teks anekdot, terus kasih keterangan di mana misalnya awalannya itu abstraknya di bagian mana, orientasinya di bagian mana, krisisnya bagian mana, reaksinya bagaimana, terus kodanya di bagian mana, seperti itu. Oke, karena waktu juga sebentar lagi akan habis, pada pertemuan kali ini Ibu ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.